Ada berita hangat, Til. Til. Sudah aku bilang berapa kali, jangan sebut namaku, Til. Maaf, Til. Aku potong lidahmu baru tahu. Jangan. Ada apa mengganggu aku? Cuma sekedar mau tanya. Tanya apa? Di jagat ini, ada yang namanya kerajaan Dewangga tidak? Oh, kau mau menghubungkannya dengan tersiarnya berita bahwa ada pasukan perang yang mau menyerbu kerajaan Kuntala ini? Ya. Yang bernama Angkatan Perang Dewangga? Iya, benar. Tidak ada. Tidak ada kerajaan Dewangga. Dan mungkin tidak akan pernah ada. Atau mungkin juga nama kerajaannya lain dengan nama angkatan perangnya. Maksudmu? Misalnya kerajaan Kuntala, angkatan perangnya bernama Angkatan Perang Kerajaan Kuntala. Tapi yang ini tidak. Kerajaan Anu, angkatan perangnya bernama Angkatan Perang Dewangga. Kau benar. Benar? Iya. Angkatan Perang Kerajaan Dewangga itu bukan Angkatan Perang Kerajaan Dewangga, melainkan Angkatan Perang Gabungan 6 Kerajaan. Gabungan 6 kerajaan? Iya. Kerajaan Niskala, Kerajaan Selimbar, Kerajaan Sanggam, Kerajaan Saptarema, Kerajaan Salingkuh, dan Kerajaan Madangkara. Hah? Kerajaan-kerajaan itu bukan kerajaan Kuntala. Benar. Dan kini mereka bersatu padu untuk menghancurkan kerajaan Kuntala ini. Walah, celaka. Kenapa celaka? Ya, dikeroyok oleh 6 kerajaan. Mana kuat, bisa hancur kerajaan kita ini. Kau takut? Tentu saja. Pasti bangsa Kuntala akan dihabiskan semuanya oleh mereka. Tidak, Bungkeng. Mereka tidak akan mengganggu rakyat. Mereka hanya menyerang angkatan perang lagi. Kalau sudah menang, ya sudah. Rakyatnya tidak akan diapa-apakan. Kalau kerajaan Kuntala ini kalah, berarti akan diperintah oleh bangsa-bangsa dari 6 kerajaan itu. Tentu saja. Wah, lalu bagaimana kita ya? Kenapa susah? Ikuti saja apa kehendak mereka. Bukankah kau pernah berkata bahwa tidak peduli siapa yang jadi raja, pokoknya bisa makan, sudah cukup? Ya, mudah-mudahan saja begitu. Mereka tidak kejam, sehingga kita tetap mendapat kebebasan. Seperti sekarang ini. Mereka bukan bangsa yang kejam, juga tidak rakus dan serakah. Sebab mereka adalah bangsa-bangsa yang berbudi luhur. Jadi pasti akan memerintah dengan baik. Tapi aku heran. Loh, heran kenapa? Kau bisa tahu semuanya itu dari mana? Sebab aku orang Madangkara. Hah? Kau bangsa Madangkara? Iya. Aku tidak mengira sama sekali. Tadinya aku kira kau orang sini saja, bangsa Kuntala. Aku orang Madangkara dan juga orang Kuntala. Bagaimana kau ini pelintat-pelintut? Kau tahu Tumenggung Ardalepa? Ya, tahu. Menurut cerita Hulu Balang Wantun yang sering berjudi denganku, Tumenggung Ardalepa istrinya orang Madangkara. Namanya Gusti Ayu Gayatri kalau tidak salah. Punya anak 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kedua anaknya itu menjadi pemimpin pemberontak di kerajaan Madangkara. Lalu Tumenggung Ardalepa dipecat dan dipenjara. Iya, cerita itu memang benar. Oh, begitu ya. Kau tahu namanya kedua anak Tumenggung Ardalepa itu? Kata Hulu Balang Wantun, yang laki-laki namanya Brahma. Yang perempuan namanya sama dengan kau. Kau tidak percaya aku putri Tumenggung Ardalepa? Masa anak Tumenggung jadi penjahat? Tumenggung Ardalepa itu terkenal pejabat tinggi keraton yang baik. Ramah tamah, halus tutur katanya, baik budi, dan cinta pada sesama. Kalau kau sebaliknya, berangasan, kejam, ganas, urakan, ugal-ugalan begitu ya. Salah sedikit main bunuh. Julukanmu saja mengerikan, si pedang setan. Sebab kelakuanmu persis kayak setan. Sudahlah Mantili, jangan ngaku-ngaku anak bangsawan. Kau ini anak raja penjahat kan? Jadi kau tidak percaya aku putri Tumenggung Ardalepa? Memang kau nampak sebagai seorang perempuan bangsawan, cantik dan anggun. Tapi sifatmu bertolak belakang dengan watak bangsawan. Baik, tunggu sebentar. Mau kemana? Mengambil cincin. Cincin? Nih, lihat nih. Peti. Wah, bagus benar peti kayu ini. Ukirannya sangat indah dan pinggirnya dilapisi emas. Hah? Emas permata? Lihat cincin ini. Oh, cincin emas bermata berlian ini
berbentuk ular kobra. Lambang kerajaan Kuntala. Itu bukan sembarangan cincin. Gambar capnya dan baca tulisannya. Capnya lambang ular kobra dan tulisannya Senopati Gusti Ayu Dewi Mantili. Kau Senopati? Apakah kau pernah mendengar nama Senopati Gusti Ayu Dewi Mantili? Ya, tentu saja. Sebab senopati perempuan di kerajaan Kuntala ya hanya ada satu. Nah, itulah aku. Oh, iya. Ini perlengkapanku yang lainnya. Nah, ini perisai gelang yang khusus dipasang dan dilingkarkan di pergelangan tangan kiri. Gunanya untuk menangkis serangan pedang musuh. Dan ini kalung. Ini tutup kepala, logam tebal berlapis emas. Dan ini pedang. Oh. Semuanya memakai lambang ular kobra. Dan ada tulisannya namaku. Ya, aku percaya. Aku kira kau Mantili yang lain. Tak taunya Senopati Gusti Ayu Dewi Mantili. Pantas kau sangat dikjaya. Lalu, kenapa kau jadi penjahat? Tidak ikut di dalam angkatan perang Dewangga misalnya. Aku bentrok dengan salah seorang pimpinan angkatan perang Dewangga itu. Bentrok? Bukan bentrok berkelahi, melainkan soal urusan pribadi. Oh iya. Nah, aku ingin dan harus membantu angkatan perang Dewangga. Karena mereka adalah teman-temanku dan saudaraku. Tapi dengan caraku sendiri. Caramu sendiri? Iya. Aku akan pergi ke Pulau Belibis. Pulau Belibis? Di mana itu? Dan mau apa ke sana? Pulau Belibis di Laut Selatan. Tempat pembuangan Sri Baginda Maharaja Kuntala. Oh, benarkah itu? Iya. Aku berhasil menyuap pegawai keraton untuk mengatakan di mana Raja Kuntala yang digulingkan itu dibuang. Jadi aku harus membebaskan Sri Baginda Maharaja Kuntala yang dibuang di Pulau Belibis. Jangan Mantili, bahaya. Tentu saja bahaya. Sebab pasti Pulau Belibis dijaga ketat. Tapi bagi pedang setan tidak ada yang perlu ditakuti. Kau tidak percaya? Ya, aku percaya. Sebab kau sangat dikjaya. Tapi apa? Partai pedang setan mau diapakan kalau kau tidak ada? Aku mengundurkan diri. Hah? Bongkeng, ya. Apalagi yang aku harapkan dari partai pedang setan ini? Berkelahi sudah kenyang. Dari berkelahi dengan penjahat kelas teri sampai kelas kakap. Bahkan dengan petugas keraton. Kemudian memeras, menculik, merampok, dan sebagainya. Uang dan harta sudah bertumpuk. Sudah kenyang aku bergelimang kemewahan. Hidup bagaikan ratu di rumah gedong yang laksana istana ini. Dilayani oleh para emban dan jongos. Dikelilingi para pengawal pribadi. Aku sangat terkenal dan takuti. Jangankan para penjahat. Orang-orang keraton pun gentar bila mendengar namaku. Nah, semua itu sudah cukup. Jangan Mantili. Kau jangan meninggalkan partai kita ini. Kalau kau pergi, pasti hancur kami semua. Sebuah partai besar tidak selamanya jaya, Bongkeng. Suatu ketika pasti akan mengalami masa suram. Di dunia ini tidak ada yang langgeng, bukan? Ya, itulah yang aku takutkan. Kau takut jatuh miskin? Bongkeng. Ya. Kemiskinan itu bukan sesuatu yang harus ditakutkan. Lihat aku. Aku putri seorang tumenggung. Kakakku seorang raja. Kalau soal uang, harta, dan segala kemewahan lainnya, segudang. Tapi aku tidak sila oleh semuanya itu. Aku tinggalkan semuanya itu. Aku mengembara, berkelana, dari satu tempat ke tempat lain. Ya, kadang-kadang makan, kadang tidak. Tidur pun di atas pohon, dan mandi di air sungai. Dikala aku sedang kelaparan, atau sedang kedinginan, seorang diri di tengah rimba, atau sedang kepanasan di padang gurun, aku tidak mengeluh. Karena itulah makna dari hidup dan kehidupan, Bongkeng. Ya. Nah, apalagi kau laki-laki, seharusnya lebih tegar daripada aku. Tegaklah, Bongkeng. Jangan takut miskin. Tapi justru kita harus gagah dalam kemiskinan. Lagi pula, bukan aku yang mendirikan partai pedang setan ini, tapi kau. Lalu kau minta aku sebagai ketua. Aku mau. Sebab memang saat itu aku sedang tidak punya pegangan. Karena baru saja aku disakiti oleh laki-laki. Kau sakit hati pada laki-laki? Iya. Laki-laki itu tidak setia.
Dia mengkhianati cintaku. Oh. Tapi sudahlah. Kau tidak perlu tahu siapa orang itu. Aku sudah melupakannya. Ternyata kau punya cinta juga. Aku manusia biasa, Bongkeng. Aku butuh cinta. Tapi hanya satu kali itu saja. Cukup. Untuk selamanya tidak ada cinta. Nah, kalau kau takut miskin, bawalah semua harta kekayaan. Semuanya itu. Uang, emas permata, intan berlian. Terserah mau kau apakan. Karena aku tidak memerlukannya. Jangan begitu, Mandili. Semua itu hasil jerih payahmu. Kalau begitu, bagikan saja kepada orang-orang yang hidupnya kekurangan. Dan rumah istana ini dijadikan asrama yatim piatu. Ya, saya kira lebih baik begitu. Bongkeng. Ya. Kau mau juga berbuat baik? Dipikir-pikir, bosan juga jadi orang kaya. Tiap hari makan enak. Pakaian 5 lemari. Mau ke kebun saja sampai bingung. Tidak ada baju yang jelek. Belum lagi uang. Kadang-kadang melihat uang jadi cicik. Habis mau diapakan uang sebanyak itu? Ya, terutama kalau tidak ada kau, aku jadi patah semangat. Mau apa-apa malas. Ya, terus terang, aku tidak mau berpisah sama kau, Mandili. Kalau begitu, kau ikut ke Pulau Belibis? Ya, ikut. Bagus. Saudara-saudara, dengarlah. Partai kita, yaitu Partai Pedang Setan, akan dibubarkan. Rumah istana ini, yang juga merupakan markas kita, akan diberikan kepada panti asuhan untuk dijadikan asrama anak-anak yatim piatu. Harta kekayaan kita akan dibagikan kepada fakir miskin. Ya, tapi tentu saja kalian juga dapat bagian. Tapi saudara-saudara, bukan berarti nama Partai Pedang Setan dikubur untuk selama-lamanya. Tidak, bukan begitu. Melainkan berganti haluan. Kalau dulu kegiatan kita di bidang kejahatan, sekarang sebaliknya, di bidang kebajikan. Siapa yang akan mengikuti jejak pemimpin kita, si Pedang Setan, tidak boleh kemana-mana. Tetap kumpul di sini. Sebab besok pagi sudah harus berangkat. Sedangkan bagi yang tidak ikut, tidak apa-apa. Kalian bebas menentukan jalan hidup sendiri-sendiri. Sekian. Pemimpin kita datang, si Pedang Setan. Bagaimana, Bongkeng? Inilah yang tetap setia pada kita. Dari 60 orang, hanya 20 orang yang ikut dengan kita. Bagus. 20 orang lebih dari cukup. Dengar semuanya. Sebenarnya, kita bukan mau pergi ke Kademangan Lungse, melainkan ke Pulau Belibis. Pulau Belibis? Iya. Raja yang dulu yang digulingkan oleh Tumenggung Raksa dibuang ke Pulau Belibis. Nah, aku akan membebaskan beliau. Bongkeng? Ya. Kita masih punya kuda berapa ekor? Tinggal 5 ekor. Cari 15 ekor lagi. Harus dapat malam ini juga. Biar mahal, berapa saja, beli. Baik. Besok pagi kita berangkat. Kurang ajar. Berdebat. Kita tertipu.
Ada apa, Kanjeng Tumenggung Gardika? Pagi-pagi sudah naik hitam. Si pedang setan itu adalah Mantili. Ah, yang betul, Kanjeng. Ya, beberapa orang bekas anak buahnya di tempat perjudian ngoceh menceritakan partai pedang setan yang dibubarkan. Sebab si pedang setan mau pergi ke Kademangan Lungse untuk bergabung dengan Angkatan Perang Dewangga. Hah? Bergabung dengan Angkatan Perang Dewangga? Kebetulan di tempat judi itu ada seorang anggota pasukan rahasia keraton. Kemudian bekas anak buah pedang setan itu dibawa ke pos gardu jaga, lalu ditanyai. Lalu apa katanya? Bekas anak buah pedang setan itu tidak tahu nama asli pedang setan. Lalu disuruh menunjukkan rumahnya. Ternyata rumah si pedang setan itu rumah Mantili. Ciri-ciri orangnya sama dengan Mantili. Kalau begitu, kita serbu saja rumahnya. Dia sudah berangkat ke Kademangan Lungse. Bedebah. Jadi rupanya dia gentayangan di pusat kerajaan Kuntala ini bukan sekedar pesiar seperti apa yang dia bilang, tapi rupanya menyelidiki keadaan. Betapa tololnya aku menyuruh dia menangkap pedang setan. Padahal Mantili itulah si pedang setan. Tuanku Brahma, ada apa aku tahu? Kita hampir tiba di Kademangan Lintang. Iya, aku sudah melihat Bukit Sangku. Dan di balik Bukit Sangku itulah terletak Kademangan Lintang. Iya, benar. Hentikan pasukan. Berhenti! Semua panglima berkumpul. Semua panglima kumpul! Para panglima, kita akan memasuki Kademangan Lintang. Sama seperti waktu kita menyerbu Kademangan Lungse, yaitu satu bagian kekuatan masuk terlebih dulu untuk memancing musuh memperlihatkan kekuatannya. Kalau di Kademangan Lungse yang bertugas musuh pasukan Dewangga 1, maka sekarang giliran pasukan Dewangga 2. Panglima Dewangga 2, segera berangkat. Bawa pasukan muki Kademangan Lintang. Pasukan yang lain menunggu di Bukit Sangku yang terlihat dari sini. Abah, Harnum? bukankah kau tergabung di dalam pasukan Dewangga 2? Iya, benar. Kalau begitu, kau yang mendampingi Panglima Dewangga 2? Iya. Setiap panglima didampingi oleh seorang bangsawan. Nah, pendamping Panglima Dewangga 2 adalah aku. Aku ikut. Ikut kemana? Ikut dengan kau. Sebagai orang pertama yang harus masuk ke jantung pertahanan Kademangan Lintang. Aku sih boleh saja. Tapi kau harus minta izin dulu pada Panglima Dewangga 2. Sudah. Lalu apa katanya? Malah dia menyuruh aku minta izin padamu. Ya, baiklah. Kau boleh bergabung dengan aku. Harnum. Aku sudah tahu semuanya. Pati Gotawa yang cerita. Kenapa kau tidak terus terang padaku? Dari dulu, bahwa Mantili tunanganmu. Lupa. Kok bisa sampai lupa? Ya, tidak tahulah aku. Coba kalau aku tahu dari dulu, aku tidak akan mengganggu kau. Sudahlah. Itu semua kesalahanku. Makanya, kalau sudah punya tunangan, jangan meladeni gadis lain. Gadis yang mana yang aku ladeni? Aku? Aku baik padamu. Karena kau sahabatku, tidak lebih dari itu. Syukurlah kalau begitu. Tadinya aku kira kau jatuh cinta padaku. Nah, gapura tapal batas Kademangan Lintang sudah tampak. Ya, dan Panglima Dewangga 2 sudah menghentikan pasukan perangnya. Oh, lihat. Panglima sudah mengangkat tangan kirinya sebagai tanda bahwa aku harus siap siaga untuk segera masuk ke jantung pertahanan musuh. Ya, aku akan mengikutimu dari belakang. Tunggu sampai tangan Panglima turun. Ya. Ya, tangan Panglima Dewangga 2 sudah turun. Kita sudah masuk di jantung pertahanan musuh.
Tapi musuh kok tidak muncul. Jangan-jangan seperti di Kademangan Lungsek. Pasukan Kademangan sudah mengundurkan diri. Mungkin saja. Tapi kita tidak boleh lengah. Siapa tahu musuh mengintai dari tempat bersembunyi. Iya, benar. Ayo sekarang jalan terus. Tapi tidak usah memacu kuda. Jalan biasa lambat-lambat. Iya. Kita terus maju sampai di Kademangan. Sampai mendapat kepastian apakah musuh menyerah atau tidak. Iya. Awas tombak! Si pelempar tombak, satu dari kiri dan satu di kanan. Iya. Ya, kita harus pancing mereka. Bawa mereka ke tempat pasukan Dewangga II menunggu. Ayo. Tolol benar pasukan musuh itu. Mereka terus-menerus mengejar-ngejar Raden Samba dan Harnum. Padahal di kiri kanan jalanan itu, pasukan Dewangga II sudah siap untuk menghancurkan mereka. Lihat, Panglima Dewangga II sudah mengangkat pedangnya. Lihat, pasukan kita keluar dari persembunyian dan langsung menyerbu pasukan musuh yang mengejar kita. Rasakan orang-orang Kademangan Lintang. Rasakan gempuran pasukan Dewangga II. Wah, pasukan Dewangga II keluar dari persembunyian dan langsung menyerbu pasukan musuh yang sedang mengejar-ngejar Raden Samba dan Harnum. Panglima tertinggi tuanku, Kakang Brahma. Aku di sini, Samba. Musuh sudah menyerah. Pasukan perang Kademangan Lintang menyatakan takluk pada kita. Iya, dari puncak bukit Sangku ini, aku bisa melihat dengan jelas ke arah pertempuran itu. Lalu apakah titah Kakang selanjutnya? Segera masuk ke dalam Kademangan Lintang. Daulat Kakang. Tapi lalu bagaimana dengan beberapa bagian kekuatan pasukan musuh yang melarikan diri? Apakah perlu diadakan pengejaran? Tidak perlu. Biarkan saja. Toh nanti juga akan bertemu lagi dengan kita. Daulat Kakang. Yang menyerah lucuti senjatanya dan dijadikan tawanan perang. Dijaga oleh pasukan Dewangga III. Setelah itu seluruh angkatan perang Dewangga berbaris dengan rapih memasuki Kademangan Lintang. Daulat Kakang. Lakukan. Siaga. Ya, syukurlah Raden Samba tidak kehilangan konsentrasinya. Bagaimana, Gotawa? Tadinya saya cemas akibat perselisihannya dengan Mantili. Dan sampai saat ini, Mantili belum muncul juga. Akan membuat konsentrasi Raden Samba goyah, sehingga tidak bisa melakukan pertempuran dengan baik. Tapi ternyata tidak. Konsentrasinya tetap utuh.
semua siasat dan taktik dijalankan dengan sempurna, sehingga musuh dapat ditaklukkannya. Iya, aku pun lega, karena dia tidak kehilangan watak kesatriaannya. Begitu mencium bau darah, langsung muncul watak aslinya, tegar dan tangguh di dalam medan pertempuran. Benar. Ayo, kita turun Kutawa, untuk menduduki Kademangan Lintang yang sudah lumpuh. Mari tuanku. Raden Samba, Daulat tuanku Kakang Brahma. Panglima Dewangga 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Siap. Apakah saudara-saudara melihat ada kelainan dari pasukan musuh yang menghadang kita tadi siang? Ada tuanku. Apa itu? Pasukan musuh terbagi dalam 3 kekuatan. Terlihat dari 3 jenis pakaian seragam dan 3 jenis pula perlengkapan senjatanya. Lalu kenapa begitu? Saya kurang begitu paham tuanku. Itu tandanya pasukan musuh yang bertempur dengan kita bukan hanya terdiri dari pasukan perang Kademangan Lintang saja, melainkan ada kesatuan pasukan perang lain yang membantu mereka. Pasukan perang dari mana tuanku? Dari Kademangan Tangkur dan Kadipaten Lampar. Kadipaten Lampar dan Kademangan Tangkur mengirimkan pasukan perangnya untuk membantu pasukan perang Kademangan Lintang ini di dalam membendung laju gerak pasukan perang kita, Angkatan Perang Dewangga. Tapi rupanya mereka tidak mengirimkan pasukan perangnya secara keseluruhan, melainkan hanya sebagian saja. Rupanya mereka mau melihat sampai di mana kekuatan kita. Tapi mereka terkecoh, sebab yang terlibat dan pertempuran itu hanya pasukan Dewangga 1. Jadi hanya 1/6 dari kekuatan angkatan perang kita. Iya, benar. Namun demikian, mulai besok perjalanan kita sedikit demi sedikit akan mulai terasa berat. Sebab berita munculnya pasukan perang kita yang bernama Angkatan Perang Dewangga sudah sampai ke pusat kerajaan Kuntala. Dan sudah tentu pula, mereka sudah mulai melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi kita. Akan tetapi kalau kerajaan Kuntala mengirimkan angkatan perangnya, akan makan waktu yang lama untuk bisa bertemu dengan kita. Sebab terlalu jauhnya perjalanan yang harus mereka tempuh. Mungkin 26 hari baru bisa berhadapan dengan kita. Jadi yang akan menghadang kita kebanyakan adalah gabungan pasukan perang dari beberapa kademangan dan kadipaten yang akan kita lalui. Sebelum kita sampai di Kadipaten Lampar, masih ada berapa kademangan lagi tuanku? 1 kademangan, yaitu Kademangan Tangkur. Di Kademangan Tangkur, mungkin kita tidak akan menemui kesulitan yang berarti. Akan tetapi nanti di Kadipaten Lampar, nah, disitulah kita akan dihadapkan kepada perang yang sesungguhnya. Kademangan Lintang jatuh? Benar, Kanjeng Temenggung Gardika. Pasukan perang yang diperbantukan ke Kademangan Lintang hanya sebagian kecil saja, Kanjeng. Hanya untuk mengukur sampai di mana kekuatan Angkatan Perang Dewangga itu. Kira-kira pasukan perang kita yang diberangkatkan 2 hari yang lalu sudah sampai di mana? Mungkin baru sampai di wilayah Kadipaten Panglayang. Ya, perjalanan memang terlalu jauh. Tapi kalau kita lebih dulu sampai di Kupit Kumparan daripada mereka, adalah merupakan suatu keuntungan besar bagi kita. Sebab kita dapat menjepit mereka dan menghancurkan mereka di Kupit Kumparan itu. Saya yakin bisa, Kanjeng. Sebab perjalanan kita normal, tidak ada penghalang. Tetapi perjalanan mereka akan lambat. Sebab untuk bisa sampai di Kupit Kumparan, mereka harus melakukan beberapa kali pertempuran. Yang jelas akan memperlambat laju gerak mereka. Kau benar.
perhatikan sedikit. Anak buah kita ketinggalan di belakang. Oh ya? Kau berpacu terlalu cepat. Wah, ternyata kalian hanya berjaya di dalam kota. Tapi di dalam alam bebas yang ganas seperti ini, kalian tidak berdaya. Maklum pedang setan. Kita ini kan komplotan penjahat kota besar. Bukan gerombolan perampok atau begal yang tinggal di gunung-gunung. Biasa menunggang kuda di dalam kota. Jalanan yang rata dan mulus. Sekarang di jalanan yang naik turun tidak keruan. Tuh, si Tanu. Berapa kali dia jatuh jungkir balik karena kudanya terperosok ke dalam lubang. Dan hampir semua anak buah kita pakaiannya sudah compang-camping dan kulitnya lecet-lecet. Karena kalau tidak begitu ia akan nabrak pohon, tersangkut ranting-ranting dan dahan-dahan. Lalu harus bagaimana? Mau jalan kaki? Wah, kapan sampainya di Pantai Growong? Ya, kita tetap menunggang kuda. Tapi kau jangan terlalu cepat. Biasa-biasa saja. Kalau tidak begitu, bisa-bisa banyak anak buah kita yang hilang di perjalanan. Baiklah, tapi tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Yang wajar saja. Ya, setuju. Mantili, makan. Kok mau makan malah tertawa? Banyak sekali kau bawa makanan. Ya, aku memang membawa persediaan makanan. Sangat banyak. Setiap anak buah, satu orang aku suruh bawa 1 karung. Jadi semuanya 20 karung. Kau ini mau berjuang apa mau piknik? Perjalanan kita kan sangat jauh, Mantili. Dan aku tidak mau kelaparan. Iya. Daripada kekurangan makan, ya lebih baik berlebihan. Iya bukan? Tidak bawa persediaan makanan, juga kita sudah berlebihan. Berlebihan dari mana? Alam yang luas ini menyediakan makanan pada kita. Apa saja ada, asal mau mencarinya dan tidak sukar. Mau ikan? Sungai banyak. Dari ikan yang besar sampai sebesar paha. Ada. Dari yang tidak enak sampai yang paling enak ada. Mau sayur-sayuran? Oh, segala jenis daun-daunan tersedia lengkap di hutan ini. Melinjo, melandingan, pete, jengkol, sabrek-abrek. Oh iya. Kita saja saat ini duduk di bawah pohon jengkol. Lihat ke atas. Oh iya. Buah jengkol berkelantungan. Dimakan 1 bulan juga tidak akan habis. Betul. Apalagi buah-buahan. Wah, jangan dibilang. Mau bawa berapa pedati? Tinggal ambil. Belum lagi daging. Mau makan daging apa? Menjangan? Kelinci? Banteng? Berkeliaran di sekitar kita ini. Jangan takut kelaparan di alam yang subur seperti ini, Bongkeng. Iya. Pantas para pendekar itu badannya sehat-sehat dan kuat. Sebab yang dia makan, makanan dari alam yang murni ya. Meskipun berkelana, mengembara, pindah-pindah tempat, tidak pernah terdengar ada pendekar kelaparan, kan? Betul, ya memang betul. Tapi aku tidak menyalahkan kamu. Sebab kau belum pernah mengembara di alam bebas. Iya, dari kecil aku hidup di kota besar. Tidak pernah membayangkan kalau di alam seperti ini banyak makanan. Tapi jangan lantas kau ingin jadi orang hutan, loh. Mengembara, menjelajahi alam,
hanyalah untuk sementara. Dan sekarang nama Partai Pedang Setan menjadi Partai Pembela Kebenaran. Iya, tapi di depan anak buah kita, kau tetap harus panggil aku Pedang Setan. Jangan Mantili. Ya, itu aku mengerti. Nah, kau kembali ke tempat anak buah kita. Suruh mereka istirahat. Tapi jangan lupa, tetap waspada. Atur penjagaan. 2 orang, bergiliran. Ya, baik.